Baik, selamat siang buat kita semua. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Andri Julius Siombing dengan nomor mahasiswa 2305 1080 1043. Video ini merupakan eh, tugas praktikum dari geomorfologi dan analisis landscape yang berjudul Fenomena, Gejala, dan Proses Geomorfologi Fluvial atau Aluvial dan Sungai. Nah, kita akan membahas tentang pengertian dari dasar geomorfologi fluvial. Nah, geomorfologi fluvial ini adalah cabang ilmu geomorfologi yang kita ketahui mempelajari bentuk lahan dan proses pembentukan muka bumi yang dihasilkan oleh sebuah aktivitas air yang mengalir, terutama sungai. Nah, kalau kita lihat di gambar tersebut, ini merupakan gambar dari proses fluvial, di mana di sini adalah ada aliran-aliran sungai gitu ya. Aliran sungai di mana geomorfologi ini, fluvial ini mencakup proses erosi aliran air, transportasi sedimen, pengendapan material, dan pembentukan bentuk lahan fluvial. Nah, sungai merupakan sebuah agen morfologi yang sangat penting dalam pembentukan permukaan bumi. Nah, di sini ada proses utama dari geomorfologi fluvial. Nah, kalau kita melihat sekilas gambar tersebut, ini merupakan proses dari geomorfologi fluvial, di mana yang pertama prosesnya adalah proses erosi. Nah, erosi ini merupakan gaya melebar air yang mengalir di atas permukaan air tanah yang menyebabkan terjadinya lembah-lembah. Nah, maksudnya di situ adalah semakin melebar atau terbentuk cekung, makin besar cekungan untuk aliran airnya. Nah, proses yang kedua adalah proses transportasi. Nah, di mana proses transportasi ini adalah proses pemindahan atau pengangkutan material oleh suatu tubuh air yang dinamis yang diakibatkan oleh tenaga yang kinetis yang ada pada sungai sebagai efek dari sebuah gaya gravitasi. Nah, yang ketiga itu adalah proses sedimentasi. Nah, proses yang ketiga ini adalah terjadi bila ketika sungai tidak mampu lagi mengangkut material yang dibawanya. Nah, apabila tenaga angkut semakin berkurang, maka material yang berukuran besar akan diendapkan terlebih dahulu, baru kemudian eh, diendapkan material yang lebih halus. Ya, ketika sebuah air sungai itu tiba-tiba eh, goncangan atau gelombang airnya itu berkurang, maka sedimen-sedimen yang ada di permukaan eh, sungai itu akan terendap gitu. Nah, yang berikutnya adalah ini merupakan gambar-gambar dari sebuah prosesnya, yang ini merupakan proses erosi, eh, sedimentasi ya. Terus yang berikutnya adalah bentuk lahan fluvial. Nah, bentuk lahan fluvial ini adalah semua proses yang terjadi di alam, baik fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi yang mungkin bisa kita lihat secara langsung gitu. Yang disebabkan oleh yang paling utama itulah aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu itu seperti sungai, maupun air yang tidak konsentrasi atau sheet water, di mana proses fluvial ini akan menghasilkan satu bentangan alam yang khas sebagai akibat dari tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Nah, bentang lahan alam ini yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi yang dilakukan oleh permukaan. Nah, ini kita bisa lihat dari beberapa proses-prosesnya. Ini adalah sungai-sungai yang mengalir. Nah, sehingga ini akan membentuk perubahan-perubahan. Nah, ini adalah merupakan jenis-jenis bentuk lahan fluvial. Nah, yang pertama itu ada Mender, yaitu sungai yang berkelok-kelok akibat erosi dan sedimentasi lateral. Nah, kita bisa melihat ini merupakan gambar dari sebuah meander ya. Ini merupakan sungai yang berkelok-kelok. Nah, tapi ketika suatu saat ini akan bisa menjadi banjir bandang ya, ketika terjadi terus-menerus erosi gitu. Nah, yang kedua itu adalah flood plain atau dataran banjir. Ini merupakan gambar dari sebuah dataran banjir, di mana dataran banjir adalah area tanah datar di sepanjang sisi sungai atau aliran air yang
secara alami sering tergenang air saat debit sungai meningkat atau terjadi banjir gitu ya. Nah, area ini terbentuk dari sebuah endapan sedimen seperti pasir, lumpur, dan kerikil selama banjir, serta berfungsi sebagai pengendali banjir alami. Nah, ini seperti kita lihat di gambar ini merupakan ini gambar dari floodplain atau dataran banjir. Yang berikutnya adalah delta. Nah, delta ini adalah dataran rendah berbentuk kipas di muara sungai, terbentuk dari endapan sedimen yang terbawa arus sungai dan menumpuk saat bertemu perairan tenang atau laut danau. Nah, ini merupakan gambar dari delta, memang sepertinya mirip seperti kipas angin ya, seperti kipas angin. Dan berikutnya itu adalah natural lift atau tunggal alam. Nah, ini merupakan adalah gundulan atau punggungan tanah atau sedimen yang terbentuk secara alami di sepanjang tepi sungai akibat dari pengendapan material saat terjadi banjir gitu. Nah, tanggul ini terbentuk dari endapan lumpur, pasir, dan kerikil halus yang terbawa arus banjir dan terendapkan di tebing sungai sehingga mengakibatkan kapasitas saluran air dan membatasi aliran sungai agar tidak meluap gitu. Yang berikutnya adalah beberapa faktor utama. Nah, beberapa faktor utama yang pertama itu adalah debit air. Nah, maksudnya di sini adalah semakin besar debit, semakin besar kemampuan erosi dan transportasi. Nah, ketika maksudnya di situ adalah ketika suatu aliran sungai itu besar atau kencang, nah ini akan lebih mudah mengkikis dari sebuah pinggiran-pinggiran sungai tersebut. Nah, yang berikutnya adalah gradien lereng. Gradien lereng ini maksudnya adalah lereng yang curam itu meningkatkan energi aliran. Nah, ketika suatu terjadi suatu tempat yang mempunyai topografi atau lereng yang curam, itu tingkat dari kecepatan air itu sangat-sangat cepat gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bantuan lunak jenis batuan. Jenis batuan itu merupakan batuan lunak lebih mudah tererosi. Nah, ini sangat mungkin sudah kita mengerti bagaimana ketika air sudah datang dan batuan yang lembek itu itu akan sangat mudah tererosi atau terkikis. Nah, yang berikutnya adalah vegetasi. Nah, vegetasi ini mengurangi erosi. Yang berikutnya adalah curah hujan, di mana curah hujan tinggi meningkatkan debit sungai. Nah, yang berikutnya adalah aktivitas dari manusia, contohnya deforestasi dan pembangunan. Nah, ini merupakan interpretasi fenomena fluvial yang kita lihat di lapangan. Interpretasi geomorfologi fluvial dilakukan dengan ini ya, seperti yang satu, bentuk sungai, pola aliran sungai, endapan sedimen, lebar dan kedalaman sungai, bentuk floodplain. Dan contoh fenomena fluvial itu adalah pembentukan meander akibat erosi lateral. Dan berikutnya adalah sedimentasi di bagian hilir. Terbentuknya floodplain akibat banjir, perubahan alur sungai akibat erosi dan sedimentasi. Nah, ada manfaat kenapa kita harus mempelajari dari studi geomorfologi fluvial ini. Yang pertama adalah supaya kita bisa memitigasi banjir ya, memitigasi banjir dan perencanaan tata ruang serta pengelolaan das dan perancangan irigasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui tentang studi geomorfologi fluvial, kita akan mengetahui tentang bagaimana banjir bisa terjadi dan perencanaan tata ruang yang benar. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang.